Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang integrasi antar aplikasi perkantoran bagian kedua, yang akan membahas tentang mail merge atau mail merge. Mail merge sendiri adalah gabungan surat, dan mail merge sendiri mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, mail merge adalah kemampuan komputer untuk mengirimkan kepada beberapa orang sekaligus dari satu sumber surat. Secara teknis, dibutuhkan dua buah file untuk mengolahnya. Yang pertama adalah isi surat, sedangkan yang lainnya adalah data kepada surat tersebut dikirimkan. Untuk pengertian kedua, mail merge adalah fasilitas dari writer untuk pembuatan surat secara massal. Dan pengertian yang ketiga yaitu adalah penggabungan dua dokumen menjadi satu dokumen. Dua buah dokumen mail merge sendiri, yang pertama adalah dokumen master dan yang kedua adalah data source. Dokumen master sendiri adalah dokumen yang isinya sama untuk semua penerima, dan data source itu adalah dokumen yang isinya khusus untuk masing-masing penerima, misalnya nama dan alamat penerima. Data source dapat berupa data di Excel, akses, kontak pada Outlook, dan sebagainya. Beberapa contoh aplikasi mail merge sendiri yang banyak memanfaatkan atau pengaplikasian atau penerapan dari mail merge sendiri yang banyak memanfaatkan fasilitas mail merge ini antara lain undangan rapat, penawaran barang, surat tagihan, surat pemberitahuan, panggilan tes, perjanjian kerja, pembuatan sertifikat, piagam penghargaan, dan lain sebagainya. Umumnya isi surat dibuat dengan Microsoft Word, sedangkan sumber data diperoleh dari tabel pada Word atau tabel pada Excel atau tabel pada Microsoft Access atau pada Microsoft Outlook dan lain sebagainya. Kita langsung saja kepada contoh pengaplikasiannya. Kita menggunakan Microsoft Office Word. Contoh, kita akan membuat main dokumen atau data utama yang satu data yang sama yang akan dikirimkan kepada setiap penerima. Contoh, saya membuat surat undangan technical meeting. Baik, untuk langkah yang pertama adalah buat dulu suratnya, kemudian simpan. Baru setelah itu masuk ke menu mailing. Di situ ada grup Start Mail Merge dan pilih Start Mail Merge. Pilih step by step dan lakukan step by step. Di situ ada select document type atau tipe. Pilih yang letters, kemudian next ke langkah selanjutnya. Kemudian di situ tetap saja use current document, klik next steps lagi. Kemudian di situ use exciting list. Di situ penerimanya pilih tipe new list penerimanya, kemudian pilih yang customize column. Di customize column itu nantinya itu akan membuat membuat kolom sesuai data yang dikosongkan tadi. Yang pertama ada nomor tadi itu, yang kedua ada kepada atau orangnya atau instansinya kepada itu. Terus yang ketiga ada tempat tadi yang dikosongkan itu, sesuai yang dikosongkan saja. Jika sudah selesai, maka list yang lain itu hapus saja semuanya. Tinggal sisakan tiga list tadi yang sudah dirubah. Kemudian klik OK. Jika sudah, nanti akan ada kolom nomor, kolom kepada, sama kolom tempat. Di situ kita bisa memasukkan datanya secara manual. Nah, di situ masukkan data secara manual. Nah, ini data yang diinputkan ini nanti akan disimpan di Microsoft Access sebagai database-nya, sebagai data source-nya. Kemudian jika ingin menambahkan baris yang baru untuk data yang baru, pilih New Entry. Jika ingin menghapus baris yang sudah ada, klik Delete Entry. Kemudian jika ingin mencari, pilih yang Find. Di sini sesuaikan saja dengan banyaknya atau yang ingin diisi secara otomatisnya nanti di surat utamanya.
Jika sudah, maka simpan. Di situ secara otomatis akan tipe filenya akan MDB atau Microsoft Access Database. Kemudian jika sudah seperti itu, klik OK saja. Nah, di situ sudah tersimpan datanya. Sekarang kita tinggal cocokkan saja datanya, tempat tiap datanya dengan tempat dari main suratnya atau surat utamanya. Klik next lagi pada step ketiga tadi, terus pilih yang more item. Di more item ini si pointernya klik dulu di tempat yang mau diisi secara otomatis. Contoh yang nomor, klik di nomor. Terus klik more item, pilih nomor, pilih database field, kemudian insert. Di situ otomatis akan masuk. Kemudian pilih yang kepada, sama seperti halnya yang nomor tadi, samakan. Cuman ganti saja yang kepada sama yang kepada juga, sesuaikan saja di tempatnya. Kemudian jika sudah semuanya, klik next step selanjutnya. Jika sudah ke step 5, di situ bisa di review atau dilihat apakah sudah berhasil atau tidak. Jika sudah, akan otomatis secara otomatis akan berubah penerimanya jika dirubah urutannya. Nah, di langkah yang keenam, langkah yang terakhir itu bisa di printnya itu bisa semua sesuai data yang ada di database atau bisa di custom, mau penerimanya dari data berapa sampai ke berapa. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.